سبيل الدموع سبيل مريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang kami muliakan, para ulama, para umara, dan semua yang hadir, akramakumullah. Semoga Allah selalu jaga kita semua, menunaikan hajat-hajat kita yang diridainya. Amin. Menyembuhkan sakit-sakit kita, sakit zahir maupun batin. Amin. Menjadikan kita semuanya orang-orang yang diridainya. Amin. Dan menggembirakan yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita bersyukur kepada Allah, merasa diuntungkan dengan hadir kita dalam majelis yang murni hanya untuk Allah, yang murni hanya untuk agama, untuk persiapan akhirat kita. Majelis yang begini ini mahal para hadirin. Di antara anugerahnya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Orang itu kalau diampuni dosanya, kondisi dia mirip dengan ahli-ahli surga. Orang itu belum diizinkan masuk surga sebelum dosa-dosanya dimaafkan. Selepas dosa-dosanya dimaafkan, baru dia diizinkan masuk surga.
baik pun selepas dihisab lulus atau selepas kena siksa sekian lama di neraka, selepas bersih baru dia diizinkan untuk masuk surga. Begitu hambanya Allah diizinkan masuk surga, dia akan mendapatkan fasilitas, semua yang dia inginkan akan ditunaikan oleh Allah. Walakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdul a'yun wa antum fiha khalidun. Kalian ahli surga di surga mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang jiwa kalian menginginkannya, hati kalian menginginkannya, dan mata kalian enak lezat melihatnya. Kondisi kalian terus begitu itu selama-lamanya, tidak ada putusnya. Akhirnya kalau orang itu kondisinya mirip di surga, doa-doanya makbul. Ya Allah, saya punya hajat, ingin punya anak soleh, Allah kabul. Ya Allah, saya punya hajat, pimpinan-pimpinan di Indonesia, pimpinan-pimpinan yang takwa, akhirnya terkabul. Maka majlis-majlis yang murni agama, bagaimana kita adakan lagi, kita berbanyak lagi, supaya banyak di kalangan umat ini orang-orang yang dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, akhirnya hajat-hajatnya umat ditunaikan, dimudahkan, dikabulkan oleh Allah. Hadirin di dunia ini, ada orang-orang yang merasa seperti bisa di dunia ini, padahal hakikatnya dia ini tidak bisa apa. Yang merasa itu siapa? Ya terutama yang namanya manusia dan jin. Dulu manusia dan jin, dulunya itu tidak ada. Dan semua yang mau merenung dari hadirin ini, termasuk saya, semuanya mengakui bahwa kita dulu itu memang tidak ada, tidak dikenal, namanya pun tidak ada. Yang ngayalkan akan ada bentuknya yang seperti ini, nggak ada yang ngayalkan mau akan ketemu bentuk-bentuk yang seperti sekarang. Maka tandanya manusia itu ngakui kalau dia ini dulunya nggak ada tanggal lahir. Berarti sebelum lahir dia nggak ada. Kemudian ada ulang tahun, berarti sebelumnya dia nggak punya tahun. Terus ada tanggal wafat, berarti sebelumnya dia ini bermula, akhirnya berakhir. Semuanya kalau ditanya siapa yang memprogram kamu kok bisa datang di Bangka ini, lahir di Bangka ini, lahir di Amerika, lahir di Indonesia, maka semuanya akan menjawab, saya nggak tahu bagaimana kok tiba-tiba saya menjadi salah satu penduduk Indonesia. Maka Allah berfirman kepada Nabi kita, fama yukadzibuka ba'du biddin. Orang-orang kafir yang tidak beriman, yang mereka mengatakan tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, dengan adanya orang dibangkitkan dan akan dihisab, sebetulnya mereka tidak mampu untuk mendustakan akan adanya hari kebangkitan, karena mereka telah membenarkan perkara yang lebih sempurna, lebih sulit itu, yaitu mereka Allah ciptakan dari nol dan mereka mengakuinya. Kalau kebangkitan itu kan tinggal mengembalikan dari apa yang telah ada. Mereka sendiri mengakui bahwa dulunya semuanya mereka itu nol, tidak ada.
Maka yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imran ibn Husain, beliau mengatakan kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Pernah terjadi satu keadaan semua makhluk itu tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Kita, alam semesta, bumi, langit, cakrawala, semuanya dulu pernah tidak ada karena Allah belum menghendaki untuk ada. Allah menghendaki untuk ada, maka ada dunia, maka ada kita yang ada di manusia. Maka sebagaimana dulu kita sebelum ada tidak mampu berbuat apa-apa, kok ada saja tidak. Maka selepas kita diadakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, maka tanpa Allah kita pun tidak akan mampu berbuat apa-apa. La ilaha illallah. Yang ada, yang hakiki hanya Allah. Selain Allah adalah diwujudkan, dikehendaki oleh Allah untuk ada. Maka akhirnya kita ini hidupnya nikmat banget ini. Karena tawajuh kita, konsentrasi kita itu hanya pada yang ada, yang hakiki saja, yaitu Allah. Semua selain Allah itu diatur olehnya. Selain Allah itu dimiliki olehnya. Selain Allah diputus olehnya. Akhirnya waktu suka, waktu duka, yang diingat hanya Allah saja, dan apa yang diridhoi Allah, apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang Allah. Kalau orang itu sudah apa-apa Allah, itulah orang yang logikanya sempurna. Oh, jawabannya apa-apa Allah, apakah ada asbab? Ya, asbab itu ada karena diadakan oleh Allah. Maka kita menggunakan asbab bukan percaya kepada asbab, tetapi percaya kepada yang menciptakan asbab. Waktu suka, waktu duka yang diingat hanya Allah. Siapa orang ketika duka ingat Allah? Yang diantara arahan para utusan Allah, kalau orang lagi susah, supaya menasihkan usahanya, supaya menasihkan kekuatannya. Ya Allah, saya ini gak punya usaha apapun, gak punya kekuatan apapun tanpa Engkau ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau orang lagi susah, kemudian dia kembali kepada Allah, menafikan kemampuan, menafikan usaha dia, walaupun dia juga tetap usaha, karena usaha itu bagian dari yang diridhoi Allah. Dan sebesar-besarnya usaha adalah doa. Sebesar-besarnya usaha adalah doa. Kalau orang doa perasaannya, doa belum menyelesaikan masalah, dan dia ingatnya itu adalah ketika doa, maka ini termasuk hamba yang tidak beradab dengan Allah. Di dunia ini para hadirin sebelum akhirat akan ada kejadian-kejadian, dan telah terjadi sekian banyak kejadian. Mentok, sudah tidak ada solusi. Solusinya tinggal doa. Begitu doa Allah datangkan pertolongan, akhirnya selesailah masalah. Nanti akan datang satu masa dunia ini mendekati hari kiamat, Allah akan turunkan Nabi Isa. Allah turunkan Nabi Isa dalam sebagian riwayat di Menara Putih di dekat Palestina. Allah turunkan Nabi Isa di menara itu, diturunkan oleh para malaikat dan gak diberi tangga. Akhirnya Nabi Isa gak bisa turun dari menara itu. Supaya apa? Kata sebagian ulama, supaya orang-orang tahu Nabi Isa sudah turun. Akhirnya orang-orang Islam sibuk mencari tangga supaya Nabi Isa bisa turun. Biar semua orang tahu Nabi Isa sudah turun untuk menyelesaikan masalah umat akhir zaman. Dan hadisnya ini hadis mutawatir.
Bahkan bukan itu saja, dalam hadis riwayat Tirmidzi, para hadirin, dalam riwayatnya Abu Maudud, baqiya fil baiti mawdi'u qabrin, masih tersisa di rumahnya Sayyidah Aisyah satu tempat yang cukup untuk satu kuburan. Kuburnya Nabi Isa pun sudah disiapkan, beliau akan dikuburkan antara Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka kalau kita ziarah Nabi kita, selepas kita salam kepada Nabi kita, ada jeda sedikit, kemudian baru Sayyidina Abu Bakar, kemudian baru Sayyidina Umar. Maka Abu Daud meriwayatkan tempat ini masih tersisa kuburan. Dalam syarahnya ini dikhususkan untuk Nabi Isa yang akan datang di akhir zaman. Maka akhirnya Nabi Isa masuk ke Masjidil Aqsa. Masya Allah, di Masjidil Aqsa ada satu tempat yang sejarahnya begitu panjang sekali. Begitu kakek kita semuanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan di dunia, di antara tugas pertama beliau adalah membangun Ka'bah. Dan beliau diperintahkan untuk memakmurkan Ka'bah. Sekaligus beliau diperintahkan untuk pergi ke Masjidil Aqsa, pergi ke Palestina untuk membangun fondasinya Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu sudah kuat, hampir atau memang berbarengan dengan Ka'bah, kawasan yang mana sebagaimana Allah telah datangkan dan telah perintahkan seluruh nabi, pimpinan-pimpinan hidayah untuk pernah datang di Ka'bah untuk beribadah di sana. Bahkan sekian banyak nabi akhirnya tinggal di sekitar Ka'bah. Bahkan akhirnya sekian ratus nabi dimakamkan di sekitar Ka'bah. Lebih 14 riwayat menceritakan bahwa 200 lebih nabi dan rasul dimakamkan di sekitar Masjidil Haram. Di antaranya yang masyhur adalah Nabi Nuh, kakek kita semuanya di dekat Zamzam. Kemudian Nabi Syuaib, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Ismail, kemudian nabi-nabi yang lain. Maka waktu itu sudah sholat subuh mau diqomati, akhirnya qomat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Maka Imam Mahdi mau ngimami sholat. Beliau melihat Nabi Isa sudah masuk di Masjidil Aqsa. Maka Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Nabi Isa mengatakan, tadi qomatnya ini untuk antum, bukan untuk saya datang belakangan. Saya tak mampu saja dengan antum. Maka Nabi Isa makmum kepada Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Selepas beliau ngimami, maka gerbang Masjid Aqsa digoyang-goyang oleh Dajjal. Karena waktu itu orang Islam sudah mengalahkan orang-orang non-Muslim seluruh dunia. Tapi orang-orang non-Muslim masih punya pimpinan tertingginya, yaitu Dajjal, yang mereka jadikan jagoan terakhir untuk melawan orang-orang Islam. Maka Dajjal pun datang ingin melawan Imam Mahdi. Yang Dajjal ini katanya mengumpulkan antara kuatnya teknologi dan kuatnya sihir, mengumpulkan antara fisika dan metafisika. Maka orang-orang dalam masjid mereka minta arahan pada Nabi Isa, kepada Imam Mahdi. Gimana ini? Itu gerbangnya dibuka atau tidak?
Maka Nabi Isa mengatakan, bukalah pintu gerbang. Maka pintu gerbang Masjidil Aqsa dibuka. Begitu dibuka, Dajjal terkejut setengah mati. Ternyata Nabi Isa sudah turun dari langit. Dan kelemahannya Dajjal itu kalau ketemu Nabi Isa malah haji. Kalau Dajjal dilihat Nabi Isa, maka Dajjal akan meleleh seperti lilin. Maka begitu Nabi Isa mandang Dajjal, sebagian tubuhnya Dajjal meleleh. Akhirnya Dajjal lari tunggang langgang, mengambil langkah 1000 kurang laju, langkah 2000 kurang laju, gak tahu langkah berapa. Lari tunggang langgang. Nabi Isa tidak repot-repot ngejar Dajjal. Allah siapkan malaikat yang membawa Nabi Isa untuk buntuti Dajjal dari belakang. Malaikat ini terbuat dari cahaya, Pak. Dajjal ini adalah manusia. Dajjal adalah cucunya Nabi Adam. Kalau cucunya Nabi Nuh ada ikhtilaf, karena tidak ada Nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya mengenai Dajjal. Mungkin Dajjal memang bukan cucunya Nabi Nuh, maksud cucu Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan tetap bagian dari cucunya Nabi Nuh lewat Nabi Ibrahim, dia jadi keluarga Yahudi, munculnya jadi keluarga Yahudi. Maka Dajjal lari dikejar oleh malaikat yang membawa Nabi Isa. Nabi Isa buat tobat. Nabi bersabda, yuqtalu Dajjal 'inda syajaratin fi Babil. Dajjal akan dibunuh di dekat sebuah pohon di daerah yang namanya Babul. Lam dan Dal. Hadirin yang kami muliakan, akhirnya Dajjal sampai ke sana, dibuntuti oleh Nabi Isa dan ketemu di sana oleh Nabi Isa, ditombak, akhirnya mati di dekat pohon. Dari pohon ini sekarang sudah ada para hadirin, yang letaknya adalah di daerah yang dikuasai Israel. Yang pohon ini sudah sering mau dipindah di tempatnya, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya karuan di sekitar pohon dijadikan taman. Dan tidak jauh dari, kurang lebih setengah kiloan atau 1 kilo dari tempat ini, ada masjid yang hidup sholat jamaah, bahkan sering keluarkan rombongan-rombongan ke seluruh dunia. Dajjal itu matinya dekat masjid yang hidup amal. Biaranya teman-teman yang semangat. Akhirnya seluruh dunia amal agama. Dajjal mati, seluruh dunia dipimpin Nabi Isa, amal agama semuanya. Tidak ada satupun yang tidak dapat hidayah, kecuali sekelompok manusia yang memang Allah nggak beri jatah hidayah untuk mereka. Yang mereka oleh Allah diletakkan di satu tempat khusus yang tidak terjamah. Mereka adalah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah bagian dari kerabat kita dari Nabi Adam juga, berarti. Itulah yang biasa dipahami oleh banyak ulama, bahwa Ya'juj Ma'juj pun bagian dari manusia. Maka begitu Nabi Isa dengan seluruh manusia waktu itu selain Ya'juj Ma'juj amal agama, datang keberkahan yang luar biasa di seluruh dunia, berarti. Ada satu orang dia ini amal agama. Berapa banyak keberkahan dengan sebab dia. Dia amal agama yang pokok dan tidak ada amalan yang lain. Dia punya iman saja, tidak ditambah amal apapun. Maka dengan sebab dia, seluruh dunia belum diizinkan untuk terjadi hari kiamat. Yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga sudah tidak ada dikatakan lagi di dunia ini kata-kata Allah, Allah.
Maknanya di dunia ini sudah tidak ada orang yang beriman, maka waktu itu terjadilah hari kiamat. Diri kita akan mati kalau lepas nyawanya. Karena kita akan mati kalau lepas nyawanya. Dunia akan kiamat kalau hilang dari dunia orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang beriman. Nyawanya dunia itu orang-orang beriman. Maka amannya dunia, tentramnya dunia, perbaikan dunia, perbaikan cuaca dunia tidak cukup hanya dengan penghijauan saja, tapi perlu penghijauan iman dan amal. Maka Nabi bersabda, semua dunia amal agama. Maka turunlah air hujan dari langit yang merata seluruh dunia. Yang amal agama seluruh dunia. Tapi katakan tadi, orang amal agama tinggal satu tok, itu pun tinggal punya iman tok. Lain itu tidur tok, gak pernah ke masjid. Dengan berkah dia, seluruh dunia dapat berkahnya, masih bisa makan, bisa minum, bisa menggunakan oksigen, tidak terjadi hari kiamat. Mungkin saja karena gak ada amalan selain iman, setiap detik tsunami, setiap detik banjir, gempa mungkin saja, tapi tidak terjadi hari kiamat. Maka berarti orang iman satu itu malah hadirin, kalau Allah tampakkan, dia telah berjasa mendatangkan kebaikan seluruh dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah telah menjadikan kita bagian dari orang beriman, punya tetangga-tetangga yang beriman. Maka kesimpulannya, tidak ada orang beriman yang tidak berjasa kepada saya. Walaupun dia ini tidak kenal dengan saya, walaupun dia ini nggak pernah doakan saya, bahkan walaupun dia dengan saya ini sedang beda pilihan, bahkan walaupun dia dengan saya sedang bertengkar, dia pun tetap mendatangkan kebaikan kepada saya. Ini seharusnya keyakinan orang-orang beriman kepada teman-temannya yang membawa kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Siapa yang buat satu kebaikan, Allah akan berikan kepada dia minimal 10 kali lipatnya. Orang tadi, orang beriman yang paling lemah imannya, para hadirin, telah berbuat baik ke seluruh dunia, pada manusianya, pada jinnya, pada gunung-gunungnya, pada lautannya, pada tanahnya, pada kerikil-kerikilnya. Maka orang beriman yang paling lemah imannya, dan Nabi pun sudah menceritakan orang itu namanya siapa. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, nanti manusia mukmin yang terakhir keluar dari neraka bernama Hannad. Itulah yang katanya para ulama, berarti Hannad itu orang yang paling lemah iman. Allah beri untuk dia surga yang luasnya 10 kali lipat, karena dia telah berbuat baik kepada seluruh dunia. Maka nanti seluruh orang beriman, para hadirin, begitu diputuskan untuk masuk surga, dunia ini gak cukup untuk batasannya orang iman yang paling lemah imannya, karena luasnya surga paling kecil itu 10 kali lipat dunia. Maka perlu ada jembatan untuk menuju planet surga. Itulah namanya sirat. Karena setiap planetnya surga luasnya adalah minimal 10 kali lipat dunia. Itu untuk sambutan pertama. Waladaina mazid. Di surga itu ada tambahan lagi. Maka bagaimana kalau seluruh dunia amal? Berapa banyak keberkahan yang akan datang? Maka akhirnya dunia ini, para hadirin, menjadi subur yang luar biasa. Terima yang asalnya dimakan satu orang kurang, selepas seluruh dunia amal agama, akhirnya terima satu dimakan ratusan orang tidak habis. Bahkan kulitnya terima itu bisa untuk jadikan atapnya tenda saking begini. Mungkin segininya itu sampai 1 begitu. Insya Allah.
satu terima seperti satu dosa. Kemudian susunya sapi yang biasa bisa diminum 5 orang, 10 orang habis. Ketika hari-hari itu para hadirin dimakan satu kampung, diminum satu kampung tidak habis. Orang Islam buyuk rukun dipimpin oleh Nabi Isa. Nabi Isa pun akhirnya menikah dan punya keturunan. Kadang-kadang ada orang bilang, kenapa gak nikah-nikah di Nabi Isa? Nabi Isa itu bukan gak nikah, belum akan ada waktunya beliau nikah. Tanpa ada orang menikah, majelis kita ini kosong banget. Maka sebagian ulama itu mengatakan di antara bahasa yang besar banget di dunia ini adalah menikah. Sampai sebagian ulama sudah mau apa, nggak punya istri, pengen dinikahkan, sudah mau apa? Iya, saya nggak mau apa duda. Saya merasa nggak sopan kepada Allah, nggak punya istri. Apa halnya besar kalau saya nggak punya istri gimana? Nabi Isa pun akhirnya punya istri dan punya keturunan. Akhirnya datang namanya Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk menyingkir dengan seluruh orang beriman. Ya'juj Ma'juj tidak bisa dikalahkan dengan perlawanan fisik. Ya'juj Ma'juj bisa dikalahkan dengan qudratullah, hanya bisa dikalahkan dengan asbab yang namanya doa. Kemudian Allah datangkan pertolongan. Orang-orang beriman datang kepada Nabi Musa. Ya'juj Ma'juj sudah merusak dunia, sudah melampaui batas. Mari kita berdoa kepada Allah, antum doa kami ngamini biar Allah hancurkan Ya'juj Ma'juj. Maka Nabi Isa pun mengangkat tangan beliau, diamini oleh seluruh orang beriman waktu itu. Maka Allah datangkan kepada seluruh Ya'juj Ma'juj bisul, kena wabah penyakit mereka. Akhirnya mereka mati bareng-bareng. Akhirnya timbul masalah baru, seluruh dunia tumpuk-tumpuk bangkainya Ya'juj Ma'juj. Yang begitu banyaknya, kemungkinan untuk membersihkannya perlu waktu begitu lama. Maka Nabi Isa pun doa lagi, ya Allah, kami gak mampu untuk membersihkan dunia dari bangkai-bangkainya Ya'juj Ma'juj ini. Maka Allah datangkan dari khazanah burung kuat ini, ngambil jenazahnya Ya'juj Ma'juj, bangkai-bangkainya Ya'juj Ma'juj. Kemudian Allah siapkan satu lembah dari khazanahnya. Semua bangkai-bangkai tadi dilimpahkan di lembah itu sampai habis lembahnya tidak perlu, nggak tahu jurusannya kemana. Ini satu gambaran para hadirin, orang beriman semestinya kalau berdoa itu harus disertai dengan adab. Ya, ini asbab terbesar, tidak ada asbab yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah saya melebihi asbab yang namanya doa. Karena saya minta langsung kepada yang punya, minta kepada Allah yang memiliki semuanya, yang menentukan semuanya, yang mengatur segalanya. Hadirin, kalau orang itu apa-apa Allah, hidup itu nikmat. Hidup itu penuh dengan adab, hidup itu penuh dengan kesopanan, karena dia memahami semuanya itu milik Allah. Kalau saya sampai tidak beradab dengan milik-miliknya Allah ini, saya akan berurusan dengan Allah. Maka di dunia ini tidak ada orang yang lebih sempurna imannya melebihi para anbiya. Maka tidak ada yang lebih sempurna budi pekertinya melebihi para anbiya. Di sana diceritakan dulu ada orang soleh di Mesir, namanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah. Beliau suatu hari berjalan, tiba-tiba beliau menginjak sesuatu. Apa ini? Maka beliau membungkukkan badan beliau mengambil apa yang beliau injak. Beliau kaget, ternyata yang beliau injak adalah tasbih. Langsung beliau pingsan. Sekian lama, mulut-mulut beliau goyang-goyang, bangun, saya dikira sudah wafat.
begitu beliau bangun, murid-muridnya bilang, kenapa? Syahwat tiba-tiba pingsan, kenapa? Maka beliau mengatakan, saya telah menginjak satu akhlak yang untuk mengingati Allah, saya khawatir Allah murka kepada saya. Dia orang itu kalau apa-apa Allah nginjak tasbih, bukan nginjak orang berarti, nginjak tasbih itu pingsan berarti. Masya Allah. Maka beliau sering ke masjid dengan naik keledai. Masya Allah. Ini keledai ini satu hewan yang diceritakan oleh Nabi kita, tidak ada Nabi pun kecuali pernah naik keledai. Ma min nabiyyin illa waraqiba al-himar. Tidak ada Nabi pun kecuali pernah naik keledai. Termasuk Nabi kita, beliau punya keledai dalam dua riwayat. Ada yang mengatakan namanya Ufair, ada yang mengatakan namanya Yangfur. Yang mana keledainya Nabi di dalam sebagian riwayat ini cucu-cucunya keledai yang dulu kakek-kakeknya dinaiki oleh para Nabi. Di nasabnya keledainya nasab keledai barokah. Keledainya Nabi yang begitu pintar, kalau Nabi punya hajat untuk manggil sahabat beliau perintahkan Ufair. Ufair panggilkan Abu Bakar. Maka Ufair datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, ngetuk pintunya Sayyidina Abu Bakar. Sebelum Sayyidina Abu Bakar keluar, terus itu terus Abu Bakar keluar, berarti mesti saya dipanggil Nabi. Maka dia pun datang kepada Nabi karena diketuk oleh Ufair. La ilaha illallah. Beliau naik keledai ke masjid. Beliau turun dari keledai, kemudian beliau megang kakinya keledai bagian depan, seperti orang jabatan tangan. Beliau cium kakinya, bukan kakinya Ustaz Farhadi, kakinya keledai. Maka murid-murid beliau jadi kaget. Kenapa aku berbuat begitu? Ini keledai ini milik Allah. Allah telah gerakkan keledai untuk ngantar saya ke masjid. Saya cium kakinya keledai karena saya terima kasih kepada yang punya. Terima kasih kepada Allah. Dia orang itu apa-apa Allah itu sopannya ini puncaknya pada hati. Orang itu jadi biada, orang itu jadi gak ada, orang itu jadi gak karuan hidupnya karena perasaannya diri dia, milik dia sendiri, seenaknya dia atur. Diri saya sendiri, seenak udah saya sendiri, gak peduli. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan orang lebihnya, orang itu belum sampai hakikatnya iman sebelum dia melihat seluruh makhluk itu seperti boneka yang digerakkan oleh benang-benang gaib yang diatur oleh kudrah dan iradahnya. Semuanya ini yang gerakkan Allah. Penguasanya, rakyatnya, orang kayanya, orang miskinnya itu adalah makhluk-makhluknya. Maka kalau orang itu melihat semuanya itu milik Allah, digerakkan oleh Allah, walaupun perkara-perkara yang sepertinya kita nggak bisa ngambil pelajaran, orang yang apa-apa Allah itu bisa ngambil pelajaran dari perkara-perkara yang menyakitkan. Suatu hari Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi besar di zamannya, dinamakan Rabi'ah karena memang dia anak nomor 4. Rabi'ah Adawiyah. Beliau tengah-tengah berjalan dengan teman-teman beliau. Tiba-tiba ada anjing gila gigit betis beliau. Tengah-tengah gigit anjing, beliau mengatakan Alhamdulillah. Maka orang-orang yang melihat itu pada heran. Kamu digigit anjing kok bilang Alhamdulillah, kenapa? Alhamdulillah, Allah gerakkan anjing gigit saya, tengah-tengah gigit saya ingatnya kok kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah, saya digigit anjing tapi ingatnya kepada Allah. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, di antara sopannya seorang hamba kepada manusia sekelilingnya termasuk istri, kalau dia mau program apapun minta izin dulu kepada yang tua.
Kita mau nyuruh anak kita, mau nyuruh istri kita, izin dulu kepada Allah. Kita mau menggunakan sepeda motor kita, gunakan mobil kita, izin dulu kepada yang punya. Itu milik Allah. Ya Allah, mobil ini adalah milik Engkau. Ya Allah, istri saya ini adalah milik Engkau. Istri saya ini adalah hamba Engkau, makhluk Engkau. Saya akan nyuruh dia untuk pergi. Kita akan mikir, kira-kira Allah ridha apa tidak? Saya akan nyuruh dia untuk takjak bareng-bareng ke hati Allah ridha akan saya suruh. Saya akan nyuruh dia untuk meluyur bareng dengan saya, ini ada faedahnya apa tidak? Maka kalau kita dengan semua makhluk minta izin dulu kepada Allah, kira-kira Allah ridha apa tidak? Nanti insya Allah hidup kita menjadi lurus. Mau langkah kaki jadi lurus, mau ngomong jadi lurus, mau menuliskan jadi lurus, mau kerja jadi lurus, mau jadi pejabat jadi lurus, jadi rakyat lurus, jadi suami lurus, jadi kuli lurus, jadi kere pun lurus banget. Insya Allah. Kalau kita sudah melindungi Allah, apapun posisi kita, surga menanti kita. Semoga Allah jadikan kita bagian dari itu. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur jadi orang yang beriman. Orang beriman tidak banyak, Pak. Kalau dihitung mulai awalnya manusia sampai akhirnya manusia, sebagian ulama berpendapat jumlahnya orang beriman dengan yang tidak beriman perbandingannya adalah 1000 sampai. Itulah yang difirmankan Allah mengenai kondisi hari kiamat, hari kebangkitan yang begitu mengerikan, yang begitu menakutkan. Anak-anak muda ibaratnya kalau hadir waktu itu akan beruban seketika. Orang-orang yang hamil apabila hadir di waktu itu maka akan keguguran seketika. Orang-orang yang sedang menyusui anaknya akan lupa pada yang dia susui. Yaumai yaj'alul wildan nasib. Hari apa itu? Dituliskan dalam kitab Satu Sabar, hari ketika Allah mengumumkan yang didengar oleh seluruh makhluk waktu itu. Yang cerita ini disampaikan oleh Nabi kita kepada para sahabat. Allah berfirman kepada Nabi Adam ketika di mahsyar, "Hai Adam, kirimkanlah dari anak-anak cucumu ke neraka setiap 1000, kirimkanlah 999." Maka begitu sahabat mendengar pengumuman itu, berhari-hari mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Wah, kok ngeri sekali pengumumannya. Maka yang mulia Nabi Muhammad SAW menerangkan lagi kepada sahabat yang sudah semacam linglung saking susahnya, lemes saking lapar tapi gak bisa makan, haus tapi gak biar air. Nabi bersabda 999 tadi semuanya atau hampir semuanya adalah dari Ya'juj Ma'juj. Maka para sahabat berpulang, alhamdulillah, saya kira memang yang dapat tidak begitu sedikit, ternyata sudah diwakili Ya'juj Ma'juj dalam jumlahnya yang begitu banyak yang mereka bangga dapat jatah hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk umat Muhammad sangat berbeda. Dari sekian yang akan masuk surga, 2/3-nya adalah minimalnya berhadir adalah dari umat Muhammad. Maka umat Muhammad memang satu umat yang telah diprogram dari langit akan mudah dapat hidayah. Bahkan bukan itu saja, suatu saat seluruh umat Muhammad dapat hidayah. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah kita dengar bahwa harganya orang iman satu saja begitu hebat, apalagi seluruh dunia apalagi. Setiap orang yang berkumpul seperti masjid begini, Allah akan ampuni dosa.
Maka di antara perkumpulan yang terbesar di dunia ini, perkumpulannya umat Islam untuk murni karena agama adalah perkumpulan umat Islam ketika di Arafah. Ketika 9 Dzulhijjah, umat Islam seluruh dunia hanya semata-mata karena ibadah karena Allah, karena ingin membuktikan penyembahannya, yakinnya, penghambaannya kepada Allah. Mereka rela korban panas-panasan, korban harta, korban keringat, korban waktu untuk datang wukuf di Arafah. Hari itu adalah hari yang paling menyusahkan iblis, yang mana iblis sudah sepanjang tahun goda supaya anak Adam, khusus orang-orang beriman, supaya sesat, supaya buat maksiat, supaya pelanggar, supaya banyak dosa. Maka setiap 9 dari Dzulhijjah, dalam hadis yang diriwayatkan hadis Tirmidzi, setiap orang iman yang di hatinya ada sebiji sawi dari iman, Allah akan maafkan seluruh dosanya dengan sebab wukufnya orang-orang beriman di Arafah. Luar biasa. Kalau kita lihat orang iman bisa terjaga agamanya, di kampung kita orang iman lumayan terjaga agamanya. Kalau kita urus, kenapa? Mereka meluangkan waktu untuk bareng-bareng dalam kebaikan. Kalau waktunya bareng-bareng untuk kebaikan banyak, maka nanti kemungkinan solehnya menjadi membesar, mendominasi. Siapa yang jauh dari agama dan teman agamanya adalah orang yang tidak menyempatkan waktu untuk bareng-bareng di dalam kegiatan kebaikan. Di kampung kita, orang-orang yang rajin ke masjid dengan beberapa kriteria temannya, kita lihat dia adalah termasuk orang paling baik di kampung ini. Nanti kalau ada orang yang asalnya nggak ke masjid, kemudian rajin ke masjid, nanti akan terdaftar menjadi orang baik. Baik. Maka perkumpulan yang murni karena agama ini perlu kita perbanyak dan kita jalan. Soal kita semuanya ini. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang di Arafah tadi yang begitu berkah-berkahnya menyelimuti dunia. Tadi telah diterangkan satu orang beriman di pojok dunia, dia yang beriman berkahnya seluruh dunia. Bagaimana dengan jutaan orang beriman yang di Arafah? Dari jutaan tadi, para hadirin, yang paling banyak adalah orang Indonesia. Jadi secara rohani itu para hadirin yang mendatangkan macam-macam keberkahan di seluruh dunia ini adalah orang-orang beriman. Dugaan terkuatnya yang paling berjasa orang beriman dari Indonesia. Maka kita ini harus berbangga jadi orang Indonesia nanti. Ketika ulama-ulama kenalan kami jadi negeri Arab, negeri India, mereka mendengar jumlah masjid di Indonesia, mereka sampai geleng-geleng. Jumlah masjid lebih 1 juta, luar biasa. Masya Allah. Bahkan kemarin saya ketemu dengan beberapa pendatang masjid dengan musola di Indonesia, mungkin sekarang sudah mendekati 2 juta. Masya Allah. Maka kita ini di Indonesia ini bersyukur, nengok kanan orang beriman, nengok kiri orang beriman, nengok depan orang beriman, di mana-mana komunitas orang beriman. Kalau ini kita awal kita jaga, nanti akhirnya rombongan terbanyak yang akan berdirikan masuk surga adalah rombongan dari Indonesia. Hadirin, nanti di antara gambaran pada nanti hari kiamat, di antara gambarannya, selepas kiamat dunia hancur lebur, tapi dunia tidak hilang berarti. Hancur, gunung-gunungnya hancur, tapi dunia ini tidak hilang. Kubur-kubur kita di dunia, badan kita yang mungkin sudah hancur jadi debu, itu akan dibangkitkan lagi dari tempat yang kita wafat, dari kubur-kubur kita yang berbencaran di seluruh dunia. Allah akan turunkan dari langit ketika menjelang hari kebangkitan apa yang dulu
menjadi asbab munculnya kita di dunia. Allah akan turunkan hujan sperma seluruh dunia. Allah kuasa keluarkan sperma dari kita, akhirnya jadilah anak-anak kita, cucu kita. Allah kuasa turunkan yang seperti itu dari langit, bukan dari perantara manusia. Pemiliknya semuanya Allah. Maka seluruh dunia diselimuti. Maka manusia tumbuh dari tempat-tempat makomnya masing-masing, tempat bapaknya masing-masing, seperti tumbuhan yang kena siram air. Nanti orang-orang beriman akan bermunculan dengan membawa roh iman mengikut derajatnya amal masing-masing, derajatnya imannya masing-masing. Di antara orang-orang yang sangat bercahaya waktu itu adalah orang-orang yang ahli sholat. Mungkin negeri seluruh dunia ini yang paling suka selawat negeri Indonesia. Masya Allah. Kemudian di antara muka-mukanya orang yang sangat bersinar waktu itu adalah orang-orang yang suka baca tahlil. Yang tahlil 100 jadi bersinar, tahlil 1000 tambah lagi, tahlil kita biasa tahlil 100.000. Termasuk yang paling suka tahlil seluruh dunia Muslim Indonesia. Maka nanti Muslim Indonesia bangkit dari kubur-kuburnya akan menuju mahsyar. Mahsyar ini di dunia ini para hadirin. Mahsyar ini bukan di luar dunia, mahsyar di dunia. Dan Nabi mengatakan mahsyar itu nanti tempatnya adalah di negeri Syam. Negeri yang di sana semua manusia dikumpulkan mulai zaman Nabi Adam sampai akhirnya manusia yang lain sebelum hari kiamat akan dibawa ke sana, kumpulkan. Namanya Yaumuddin, hari pembalasan. Berbeda dengan kondisi kita sekarang. Semuanya berjalan diikuti amalan masing-masing. Bisa saja berjalannya bareng, satunya dalam kenikmatan, satunya dalam kerugian, satunya dalam siksa, satunya dalam kenikmatan, walaupun rombongan yang lain. Seperti kita dengan tetangga kita, satunya sangat soleh, satunya sangat tidak soleh. Sepertinya di dunia ini biasa-biasa saja, kondisinya mirip-mirip, tapi waktu dari pembalasan tidak. Yang orang soleh bercahaya, dinaungi oleh naungannya Allah, tidak kepanasan. Yang orang yang tidak soleh, di antara kondisinya dia akan berjalan dengan kepala. Nah, orang berjalan dengan kepala itu kalau atraksi paling kuat berapa detik berhenti. Nah, ini berjalan oleh Indonesia sampai ke Maksar ya, kepalanya sudah hilang berhenti. Orang berjalan, ada yang menggolimi dirinya dengan kezaliman yang maksimal, akhirnya di dalam rombongan itu dia tenggelam dalam keringatnya. Ditelannya dalam keringat, dia tenggelam dalam keringatnya sampai menutupi di atas telinganya, akhirnya nggak bisa bernapas. Gelap, coba nggak malu-maluan, berangkat ke Maksar dalam kondisi itu. Dalam hadis riwayat Bukhari Nabi mengatakan, saya nggak ingin ketemu umatku dalam kondisi kalian terhinakan pada hari kiamat. Karena Allah telah tampakkan kepada aku di antara pemandangan hari kiamat, ada sebagian orang yang berangkat ke Maksar, dia dikalungi unta. Berangkat ke Maksar, kalungnya unta, karena dia dulu ketika datang unta, dia berkhianat. Dan untanya teriak-teriak, akhirnya semua orang melihat dia. Ngapain itu? Ngapain itu? Ada yang dikalungi tanah, karena dia dulu waktu dunia suka berkhianat urusan pertanian. Ada yang dikalungi sapi, karena dulu ketika di dunia dia suka berkhianat urusan persapian. Dan sapinya bukan dia, teriak-teriak berkaru-karuan. Ada yang dikalungi kambing, tergantung khianatnya masing-masing. Orang-orang yang suka khianat, di antara tandanya di samping dipermalukan begitu itu, duburnya diberi bendera. Tusuk kemudian bendera, ini bendera untuk para pengkhianat. Maka dikirim ke Maksar. Dikirim ke Maksar.
Maka di mahsyar ada timbangan amal. Ini di mahsyar di negeri negara Palestina ini. Sampai sekarang beberapa negara, Palestina, kemudian Lebanon, Beirut, kemudian Syria. Ya, kurang lebih 4 negara. Ditimbang, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Kemudian di sana diberi catatan amal juga di sana. Kemudian di sana ini ada telaga Kautsar juga di sana, orang-orang yang merawat agamanya dengan baik, bahkan sangat baik, nanti telah menunggu di telaganya. Nabi sendiri yang akan memberikan minum kepada dia, akhirnya dia tidak haus selama-lamanya. Kalau sudah dapat minum ini berarti dia pasti akan menjadi bagian dari surga. Ada yang amalannya di bawahnya, maka yang menyerahkan bukan Nabi, malaikat siapa, malaikat siapa, malaikat siapa, yang tertinggi Nabi sendiri yang akan menyambut. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dia bertanya, ya Rasulullah, nanti kalau saya sudah pergi ke mahsyar, antum kemana saya pengen ketemu antum? Jadi sebagaimana saya biasa ketemu ketika di dunia, saya berkhidmat kepada antum, tiap hari berkhidmat kepada antum. Nanti kita mengatakan, cari saya di 3 tempat yang paling bahaya untuk umat. Saya selalu ada di sana. Cari saya di dekat jembatan Sirat. Kalau nggak ketemu, cari saya di dekat timbangan. Kemudian kalau nggak ketemu, satunya rumah. Sirat, mizan, terus apa lagi? Ketika hisab catatan amal. Nanti saya ketika itu saya akan selalu ngawasi umat saya di situ. Umat-umat yang bisa disyafaati, yang mesti membawa iman, barangkali nanti kita akan mensyafaati. Maka akhirnya diputuskan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian diputuskan untuk ke surga, sebagian diputuskan untuk neraka. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Orang-orang yang bertakwa akan digiring menuju surga rombongan-rombongan. Rombongan terbesarnya harapannya adalah dari Indonesia. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak banyak hadis Nabi bersabda bahwa kebangkitan, kebaikan, kebangkitan iman dan amal di akhir zaman adalah minal masyriq, dari arah timur yang ada. Negeri Khurasan sudah, negeri Afghanistan sudah, negeri India sudah. Sepertinya sudah waktunya negeri Nusantara yang bangkit untuk lebih bertakwa. Banyak ulama-ulama dari luar negeri, ulama Yaman, sebagian ulama petani yang mereka berharap-harap, bahkan sebagian mereka mimpi ketemu Nabi. Harapannya masyriq itu di antaranya adalah Indonesia. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan yang kami sebutkan tadi adalah karena amal agama, kerugian karena meninggalkan amal agama. Amal agama selepas perbaikan iman adalah perbaikan amal. Amal kata para ulama terbagi 2, amal yang wajib dan amal yang hukumnya sunnah. Telah datang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat, beliau minta diajari kewajiban-kewajiban tanpa perlu ditambah amalan-amalan sunnah. Maka Nabi pun menerangkan kepada sahabat tadi semua yang wajib untuk dia. Sahabat ditanya, sudah tidak ada selain ini ya Rasulullah? Tidak, kecuali kalau engkau buat amal yang hukumnya sunnah. Maka sahabat tadi mengatakan, saksikan ya Rasulullah, saya hanya akan mengamalkan yang jadi kewajiban, tidak akan saya tambah yang sunnah-sunnah. Nabi kemudian bersabda, saksikan, kalau teman kamu tadi ngomongnya benar, semua kewajiban akan dia kerjakan.
Saksikan Allah akan masukkan dia ke surga bersama para siddiqin dan para syuhada. Inilah kewajiban kita. Pertama, menyempurnakan yang wajib. Sholat, zakat, puasa, haji. Kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai rakyat, kewajiban sebagai pejabat, kewajiban sebagai umat Muhammad, kewajiban sebagai hamba Allah secara umum, kewajiban sebagai pedagang, sebagai pembeli, sebagai penyewa, kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai orang tua. Kewajiban kita evaluasi. Mana kewajiban-kewajiban yang belum saya tunaikan dengan sebaik-baiknya, biar Allah mengumpulkan saya dengan orang-orang yang mantap imannya dan orang-orang yang paham di jalannya di dalam memperjuangkan agama. Kemudian selepas itu para hadirin, ada amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Kalau kita tidak mengerjakan, tidak menghalangi masuk kita ke surga, tidak menghalangi dari mendapatkan ridhonya Allah, tapi akan mendatangkan sekian banyak kerugian pada kita. Siapa yang jaga sholat rawatib setiap hari, Allah akan bangunkan untuk dia setiap hari satu istana di surga. Orang itu tiap hari nggak tambah satu istana juga nggak dosa, tapi bukan berarti nggak. Orang yang pagi hari banyak amal ala Nabi, baca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim 3 kali. Kemudian dia membaca 3 ayat dari akhirnya surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. Allah akan tugaskan 70.000 malaikat untuk menjaga dan menemani. Dijaga dan ditemani malaikat. Malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat, akhirnya kita jadi mudah amal agama, mudah menjaga kewajiban. Umpama nggak baca itu juga tidak dosa, tapi mungkin banyak kendala dalam amalkan kebaikan. Orang ketemu dengan istri walaupun nggak doa dapat pahala, tetapi setan akan ikut dalam pergumulannya. Akhirnya kalau terjadi anaknya mengandung unsur setan. Diajak ke masjid malas, diajak diskusi semangatnya pol. Anak hasil lupa amal sunnah. Sebaliknya kalau orang ketemu dengan istrinya bilang Bismillah Allahumma jannibna wa jannibni syaitan bima razaqtana, kemudian terjadi anak, maka anaknya tidak akan bisa digoda syaitan selamanya. Kenakalan remaja dan kenakalan orang tua akan hilang dari Indonesia kalau mengamalkan satu sunnah kumpul dengan istri. Karena sudah terlalu enak, akhirnya lupa, akhirnya anaknya bentuknya tidak jelas. Karena meninggalkan satu amal sunnah. Orang keluar dari rumah di antara sunnahnya doa Bismillah tawakkaltu ala Allah, la quwwata illa billah. Aku keluar dari rumah dengan membaca Bismillah. Yang punya kekuatan, yang punya kemampuan hanya Allah, maka saya minta kepada Allah supaya ditolong, dikasih begitu. Kalau orang keluar dari rumah mengatakan begitu, akan dijamin 3 perkara, akan dibimbing oleh Allah, akan dijumpai oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Kalau nggak amal itu nggak ada dosa, tapi semeraut dan di luar rumah. Orang itu nggak tahajud nggak dosa, tetapi rugi. Nabi mengatakan di antara fungsinya tahajud, mahwatul nirroh, mendatangkan ridhonya Allah. Terus manhatul ism, ahli tahajud akan dijaga dari berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, manfaatun bid'ah najasa. Orang yang ahli tahajud, Allah akan jaga badannya dari macam-macam penyakit. Orang yang tahajud dan dosa, molor jangan pagi. Orang yang molor ya tidak pagi, Nabi bersabda, kupingnya dikencing isi. Akhirnya kupingnya diproses setan. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya seorang hamba rutin mengamalkan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintai. Jadi kalau orang itu rutin tahajud, rutin sholat duha, rutin sholat tasbih,
akan dicintai Allah. Jadi kalau orang itu pengen mendidik dirinya, di antaranya ada salah satu amalan sunnah yang dijaga. Dia dari situ mengalir terus ridhonya Allah. Dan dari situ mengalir pendidikan secara baik untuk dia. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah cinta kepada dia, aku akan bimbing telinga. Dengar Quran semangat, dengar ngaji semangat, dengar musik seakan-akan kupingnya tuli. Kenapa kok tiba-tiba kuping saya tuli? Oh, karena berkahnya rutin tahajud. Karena berkahnya rutin mendengarkan Quran. Wabah dari Yusuf Allah akan bimbing matanya, melihat istrinya semangat, masya Allah, bidadari kalah dengan istrinya. Begitu melihat istrinya orang buta, sama tiba-tiba nggak kelihatan kenapa ya? Oh, karena rutin sholat Tuhan, rutin zikir pagi petang. Wa yadahun ladzi yamshu biha, dan Allah akan bimbing tangan untuk ngambil Quran semangat, untuk berbuat kebaikan, bantu orang semangat, sedekah semangat. Begitu mau nulis-nulis maksiat, tangannya tiba-tiba seperti stroke. Kenapa ini? Oh, ini berkahnya ini sholat jamaah terus. Wadidilahul ladzi yamshi biha, Allah akan bimbing kaki. Kalau masih semangat, masih bisa kebaikan semangat, mau nyambangi atau mau datangi makan langsung stroke. Kenapa kaki saya kok nggak bisa gerakkan? Oh, ini berkahnya amal sunnah. Belum selesai para hadirin, kalau orang amal sunnah selepas menyesuaikan fardunya, lain sa'alani la'udiyana, sungguh kalau dia meminta kepada saya pasti saya beri. Yang janji itu para hadirin Allah yang memiliki. Kalau minta saya beri. Kalau yang janji selain Allah itu kita nggak usah terlalu kecewa, karena dia sendiri itu berjanji itu pakai lidah yang bukan kayak dia. Maka jangan kaget kalau orang banyak janji, apalagi sekarang ini zamannya orang banyak janji. Jangan kaget karena yang dijanjikan itu dari Allah. Maka kalau dia nggak bisa beri, maka dia nggak beri yang mahal. Bisa nggak pinjam pun dia nggak punya. Mulai kapan dia punya pabrik? Wala in ista'adani lawa'idana, sungguh kalau dia minta perlindungan pada aku akan lindungi dia. Kalau Allah sudah lindungi seseorang, seluruh dunia ingin membahayakannya tidak akan bisa membahayakan. Kalau Allah sudah tidak melindungi seseorang, seluruh dunia ingin melindungi dia, dia pun tidak akan melindungi. Itulah untungnya mengamalkan agama, nggak ada ruginya. Diamalkan rakyat untung, diamalkan penguasa untung, diamalkan orang kaya untung, diamalkan orang sangat miskin pun untung. Begitu, diuntungkan semua. Jabatan, kemiskinan, kekayaan itu bukan kita, itu adalah ujian bagi kita. Hadirin yang kami muliakan, untuk mengamalkan agama, semua yang hadir termasuk yang bicara sudah diberi fasilitas lengkap oleh Allah, yaitu badan kita ini, waktu kita ini, dan otak kita yang waras. Kalau orang sudah punya ini, dia tidak punya alasan untuk tidak mengamalkan agama dengan sempurna. Asiah yang istrinya Fir'aun, suaminya yang begitu dolim sedolim-dolimnya orang, sampai bayi pun kena kedolimannya. Kemudian ada tamu ulama dari Mesir cerita bahwa penguasa-penguasa Mesir yang tiba-tiba itu rata-rata dari luar Mesir. Nabi Yusuf dari luar Mesir, Nabi Musa dari luar Mesir, Fir'aun pun dari luar Mesir. Fir'aun itu katanya artinya itu bahasa Arab atau bahasa sana itu. Fir itu artinya orang yang datang. Aun nama dia mau, nama dia Fir'aun. Aun yang datang dari luar Mesir. Fir itu dari kata-kata artinya itu dia bukan berluas. Fir'aun. Asia tetap bisa amal agama. Kadang-kadang orang itu ditanya, ngapain kamu yang amal-amal? Saya sibuk dengan rakan saya. Rakan saya bukan kamu yang biasa di sana itu. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, di tempat yang semua fasilitas agama lengkap,
karena dia tidak mau, akhirnya tidak bisa amalkan. Dulu para hadirin ada orang di Arab sana yang terkenal sangat-sangat bodoh, namanya Haban Naqah. Sudah jadi permisalan dalam puncak kebodohan adalah Haban Naqah. Bodoh seperti Haban Naqah. Haban Naqah ini saking bodohnya sampai dia lupa namanya, lupa rumahnya, lupa orang tuanya, lupa saudara. Saking akhirnya kerabatnya itu mereka bingung di mana supaya Haban Naqah nggak lupa semuanya. Akhirnya diberi kalung pada hari. Akhirnya diberi kalung ditulis besar Haban Naqah sudah masuk di seluruh kaumnya. Jadi Haban Naqah ini diberi kalung supaya orang kampung itu tahu ini Haban Naqah kalau dia perlu hajat apa mau pulang atau mau kemana, tahu ini Haban Naqah si panggil yang paling tinggi derajat kepanggilannya yang sangat-sangat bodoh. Maka suatu hari Haban Naqah itu tidur, nyenyak tidur, ada temannya usir, mengambil kalungnya kemudian dipakai oleh teman. Akhirnya Haban Naqah kalau tidur bingung, lihat dirinya nggak punya kalung, yang punya kalung temannya. Dia bilang pada temannya, kamu itu Haban Naqah, saya siapa? Nah sekarang ini para hadirin banyak orang yang jadi Haban Naqah nggak tahu. Ayo ke masjid, saya masih sibuk di toko. Loh, kamu itu toko apa kamu itu siapa? Di kantor, ayo ke masjid, saya masih sibuk di kantor. Kantor kan bukan kamu yang diajak ngomong. Jadi banyak orang lupa jadi dirinya. Yang bukan dirinya Pak. Jabatan bukan dirinya, ladang bukan dirinya, kekayaan dan kemiskinan bukan dirinya. Dirinya yang diajak bicara itu daripada nanti. Maka nanti di hari akhirat semua yang kaya dan miskin diberi pertanyaan yang sama. Imannya sudah benar, amalnya sudah benar atau belum? Baik pun pejabat atau rakyat, kaya miskin sama bersamaan. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man kitabuka, man imamuka, man imamuka, man ikhwanuka. Maka suatu hari saya sudah tahu ceritanya, saya ada dua orang sama-sama soleh, yang satunya sangat kaya, satunya sangat miskin. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Maka saya sudah tahu mengatakan pertanyaan kamu sama. Kaya itu bukan dia, miskin juga bukan dia. Mana dari keduanya yang paling taat, itulah yang paling mulia di sisi Allah. Kalau si kaya lebih taat, lebih mulia. Kalau si miskin lebih taat, lebih mulia. Miskin dan kaya itu ujian untuk dia, bukan dia. Maka akhirnya semua hadirin, saya dan semua yang hadirin tidak punya alasan di hadapan Allah untuk tidak amal agama dengan sempurna. So kita semuanya yang hadirin, kita mulai dengan meluangkan waktu untuk agama, meluangkan waktu untuk masjid, meluangkan waktu untuk makmurkan masjid, meluangkan waktu untuk memperbaiki muamalah kita, meluangkan waktu untuk memperbaiki bacaan Quran kita, meluangkan waktu untuk membuat masjid-masjid, meluangkan waktu untuk memperbaiki masyarakat kita dengan istri kita, meluangkan waktu untuk peningkatan iman dan amal kita. Karena waktu kita itulah kehidupan kita. Al-waktu wal hayat, waktumu adalah kehidupan, waktu adalah kehidupan. Kalau waktu kita isi dengan agama, berarti kita ini orang yang hidupnya beragama. Kalau waktu kita kosong, misalnya telah pengangguran, gak jelas jurusan. Kalau waktu kita campur, berarti kita ini adalah campur, separuh badannya di surga, separuh di neraka. Maka kita ini tinggal lihat saja. Waktu saya digunakan untuk apa, itulah yang dipatahkan. Maka untuk itu semua, insya Allah kita siap meluangkan waktu untuk latihan berjuang sampai pojok-pojok Indonesia semuanya. Datangnya agama ke negeri kita, datangnya agama di kampung kita, datangnya agama di sini karena ada yang memperjuangkan orang. Maka nanti pada hari kiamat di antara orang yang paling banyak pahalanya adalah para pejuang-pejuang agama. Tanpa ada yang perjuangkan masjid ini nggak akan terbangun, madrasah-madrasah nggak akan terbangun, tempat-tempat sebaiknya nggak akan terbangun. Maka perjuangan itu adalah bagian dari yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau nggak pahala kita butuh sedikit,
Cakra amal kita begitu pendek banget, lahir gede mampus. Jadi kalau kita perjuangkan buat TPA di sana, buat masjid Mahmudah di sana, buat madrasah di sana, kemudian jadi seperti yang di sana, akhirnya malaikat tuh nyampe tuh sampai capek. Masya Allah, di mana kok pahala. Jadi kalau kita tidak ada perjuangan, Masya Allah, malaikatnya melihat kok, ya sampai 1 detik terus rambut rokok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Soal kita semuanya ingin berakhir. Ada lagunya. Apa lagunya? Baik, Allah Subhanahu wa taala dan melakukan bersama bahkan dengan semua orang bersama. Sebelum kita kasih batu pasir buat jalan dulu, biar teman-teman kita mudah untuk ke tempat aslinya. Jalan dulu Pak, Masya Allah. Biar teman-teman kita mudah untuk mendatangi tempat aslinya. Hari ini kita akan manggil terutama para amanat yang cash 1 tahun atau niat 1 tahun buat pendidikan. Dari ulama-ulama yang cash 1 tahun atau niat 1 tahun buat pendidikan. Mari ulama ada berapa jemaah yang cash. Terus dari yang para anak yang berpakaian kurang lebih jauh. Boleh menilai dia lebih jauh. Yang kes ataupun dia lebih jauh. Boleh menilai. Berdiri. Kenapa? Saya untuk menilai hasil teman-teman kita untuk mereka lebih jauh. Menilai. Baik sekarang berjalan serta jalan menuju ke hasil. Mari kita berdiri terus pelan-pelan menuju ke tempat pasir. Mari untuk negeri jauh, Masya Allah. Mari Pak terus. Dan terus lagi ibu-ibunya, yang ibu-ibu atau kes boleh berdiri, boleh berdiri, Masya Allah. Ya ibu-ibu, Masya Allah, masuklah ke jalan. Menuju ke pasir. Mari, yang harus kamu semuanya berdiri, lakukan kesuksesan kita. Mari kawan-kawan berdiri, insyaallah. Masya Allah. Kita perjuangkan agama ini semoga kita bersama. Marilah. Lagi 4 bulan tak? 4 bulan. Masya Allah. Berdiri Pak, berdiri 4 bulan. Ya, satu bulan belakang 4 bulan. Mari 4 bulan. Mana kesalahan Bapak? Untuk selatan kekal dengan akhirnya baru testing. Mari kita lihat. Ya 4 bulan silakan diri. Dan terus ini yang 40 hari saya sebut